Jadi ini tunggu aja lah. Kan saya lagi meng-create satu quiz. Nanti pesertanya komedian semua. Jadi termasuk dong. iyalah. Saya ada di sini untuk 10 jeti. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Gimana nih video kemarin? Adu mekanik part 2 dengan Onat ya. Banyak rame di TikTok ya. Jangan nonton di TikTok, nonton tuh di YouTube, nontonnya di YouTube. Tolonglah re-uploader TikTok. Agak pakai otak dikit ya. Kalau mau maling konten orang tuh ya. Jangan barbar banget gitu kalau mau maling konten orang. Tiba-tiba lu kasihin watermark lu. Siapa lu? Yang syuting kita. Yang ini nama dia lagi. Aduh, yang bikin watermark dia lagi. Terus kalau dimarahin lebih galak dia lagi. Enak aja, saya juga kan ngedit nih mas katanya. Di grading warnanya sama dia. Aduh, mudah-mudahan. Email. Email apa lagi nih, ada email? Oh YouTube, kira dari email dari mana? Saya mau promosi jabatan nih. Oh bukan. Srem mengatakan kreator tak harus membuat konten sesuai dengan tren. Oke, pasalnya akan meninggalkannya ya. Mengatakan YouTuber harus memiliki konten otentik yang menjadi identitas channel. Kurang otentik apa ini? Layanan pengaduan. Tidak ada channel YouTube manapun yang seperti ini. Layanan pengaduan masyarakat negara plus 26. Kenapa plus 26? Karena nggak ada yang tersinggung. Kalau plus 62, banyak yang tersinggung. Jangan. Iya dong. Kalau mengikuti tren memang bisa jadi jalan pintas. Tapi nggak akan berlangsung lama. Iyalah tuh nih. Kayak ini nih. Kuis zaman kala itu nih. Sempat ngehits di negara ini nih. Kami datang ke sini demi 10 jeti. Pagi-pagi sudah diikutin suruh mikir. Sudah mikir presiden Amerika yang ke-30 siapa? Ada pilihannya tuh. Ya sekarang babak ganda ya katanya. Masih babak kedua tuh, babak ganda tuh. Yang nilainya rendah bisa jadi juara tuh. Babak ganda tuh. Suruh dengar musik, ya ada. Suruh dengar musik juga ada. Ini udah banyak saya kuis-kuisnya ini. Dan kebetulan saya memang hari ini lagi menunggu seorang bintang tamu. Siapa tuh? Beliau ini memang bukan pakar ya. Rajanya kuis. Raja kuis. Dulu ini beliau ini memang seneng sama apa ya? Trivia gitulah. Soal-soal kuis-kuis singkat gitu. Sampai beliau ini punya banyak buku kuis. Kalian nggak tahu kan dia bikin soal dari buku? Iya, tapi setidak-tidaknya itu kan jadi menambah wawasan kita. Kalau ngobrol sama orang, jadi satu lain itu tahu nanti mengenai pengetahuan luar negeri, pengetahuan Indonesia, tentang fisika, tentang biologi kita tahu. Kalau aku tanya sama dia, duodenum itu apa? Pasti dia langsung tahu, usus 12 jari katanya. Kalian nggak tahu kan duodenum itu apa? Coba kalau gravitasi fisika G sama dengan berapa? 9,8 meter per second kuadrat. Hah? Enak aja baru baca, ngafal. Mungkin sebentar lagi kayaknya Bapak ini sudah datang. Karena Bapak ini sekarang udah enak datangnya, udah santai Bapak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak. Boleh ya kan? Assalamualaikum di sini. Boleh lah. Kirain. Baru masuk padahal. Enak sekarang ngomongnya bebas. Kalau kemarin masih pakai seragam nggak bebas. Kalau bebas di belakang begini. Kalau assalamualaikum nggak boleh kuadukan kau. Tapi kemarin kesini juga. Aduin. Nggak jadi gaduh. Om Helmi Yahya. Aduh. Boris Becker. Waduh, referensinya jauh ya. Jauh Boris lah. Becker ya. Anak-anak milenial nggak tahu. Boris Becker, Boris Yeltsin pasti nggak tahu. Boris Yeltsin tahu? Nggak tahu. Boris Becker? Anak-anak sekarang itu ahistori, Boris. History. Ahistori. Itu sama dengan tidak dong? Tidak. Iya kan? Mereka tidak paham dengan sejarah. Dan itu gejala dunia. Oh, gejala dunia bukan cuma Indonesia Bayangkan aja. ada anak koruptor bisa jadi presiden. Deket lagi negaranya. Deket lagi negaranya tuh di atasnya Sulawesi.
Jangan disebut. Oh iya, kan di atas Sulawesi banyak. Sulawesi 62 loh. Iya, Ya, tahu. Sulawesinya Iya, iya. Tapi kan kita bilang di atas Sulawesi, iya. Oh, Om Helmi. Kan digadang. Tadi problem. Oh, saya sudah berminggu-minggu menjabat ini. Kadif problem. Kombes enggak? Enggak kombes saya. Ya. Saya hanya bintangnya aja. Bukan bintang, bulan 2. Enggak pakai bintang. Om Helmi hanya ini katanya raja kuis dan senang mengenai trivia-trivia. Banget. Hidupku dari situlah. Sejak kapan tertarik untuk begitu-begitu? Dari waktu SMP, jadi waktu itu aku SMP diminta untuk menjadi anggota tim cepat tepat. Oke. Wah, hebat kali aku dulu. Kuis cerdas cermat antar sekolah itu Antar sangat sekolah. bergengsi Ya, kan? dulu di TVRI Palembang. Ah. Waktu seleksi aku mengalahkan Tantowi Haya. Kenal kau Tantowi kan? Hah? Iyalah. Dia Waktu kan di seleksi. atasku setahun. Kami kebetulan satu kamar dulu, satu rumah. Aku Nggak kebetulan dong, mohon maaf nih. Aku kenal dari kecil itu. Nggak mungkin kebetulan Aku dong. kalahkan dia. Di kartu keluarga juga urutannya atas bawah tuh di kartu keluarga tuh. Langsung. Jadi aku waktu itu jadi tim sekolah dan aku berhasil juara 2 se-Sumsel. Sumsel. Tapi begitu aku SMA, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi juru bicara, tidak terkalahkan. Sejak itu aku obses sekali dengan trivia. Itu untung karena Om Helmi di Palembang. Palembang. Coba kalau di Padang, juara 1 sesumbar. Juara 1-nya sesumbar. Iya kan? Kenapa kalian pada ketawa? Kan bener tuh, Padang tuh mana? Sumatera Barat kan? Daripada tempat kau sesumur. Sesumut. Om Helmi, Yes. coba aku tes sedikit Jangan lah. kau katakan. Udah lamanya aku nggak main kuis nih. Enggak, ini sih pengetahuan umum lah. Ini mungkin temanya mungkin yang sama Om Helmi yang mungkin cukup melekat tentang sejarah boleh? Ya, terserah kau lah. Wis. Karena kan dijuluki sebagai Google berjalan ini tuh. Nanya apa aja ke Om Helmi pasti nyambung. Itu dipersiapkan dulu di belakang. Itu dipersiapkan Ada dulu. skenario. Ini ada pilihannya kok ini. Kita mulai dari yang agak-agak mudah dulu lah ini ya. Presiden Indonesia yang dijuluki Bapak Pembangunan. Soeharto. Oh, Soeharto, betul. Iyalah. Karena kan dari yang mudah dulu nih. Sampai nanti saya tanya alamatnya Pak Uwage Rudolf Supratman ketika menciptakan lagu Indonesia Raya. Kau cari Ais. Gak ada yang tahu di mana alamatnya kayaknya. Oke. Ini, berikut adalah para gubernur jenderal VOC masa Hindia Belanda kecuali yang bukan gubernur jenderal. Jan Pieter Zoon Kozeying, Jan Pieter Zoon. Jan Pieter Zoon Koen, Peter Booth atau Jan Pieter Zoon Zeying. Yang bukan. Ya, apalagi kalau JP Koen pasti. Peter Booth Peter Booth. sama Jan Pieter Zoon Zeying. Aku curiga nomor 2 ya. Aku curiga aja. Kalau nggak 2, nomor 3 lah. Pas tentu kan? Yang 2 lah. Yang kedua, Itu ya. Jan Pieter Zoon Zeying. Gila. Itu jawabannya. Aku curiga lah. Zeyeng Batak kali. JP Koen itu dulu dijulukin Murjangkung kata orang. Buruh jangkung. Murjangkung. Oh, murjangkung. Orang Jawa menyebut dia Murjangkung. Kenapa? Nggak tahu, saya mungkin kalau tinggi lah ya. Tinggi ya, Iya. tinggi. Cukup lah kayaknya tes-tes mengenai kuis-kuisnya. Hmm. Jadi kalau Om Helmi sekarang, kalau mungkin ada yang banyak nggak tahu, Om Helmi ini banyak memegang IP dan bikin kuis. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, kuis-kuis terkenal, salah satunya Berpacu Dalam Melodi. Berpacu punya ibu, Punya ibu. Ibu Ani Sumadi Ya. yang create. Aku dulu bikin soal sama floor director. Terus ya. Om Helmi, floor director. Oh, aku belajar TV itu, Boris itu dari jadi floor director. Ibu Ani itu PD, Ya. program director sutradara. Biasanya di belakang kaca ya kan? Di Jadi control kalau- room. Di control room. Jadi kalau dia merintah-merintah ke studio, nggak bisa dia. Akhirnya saya pakai headset, beliau, Mi, kau bilang itu, kusenter kamu, senyumnya kurang ikhlas. Malah menyampaikan, ya kan? Apa peserta kurang tepuk tangan tuh. Wah, ibu tuh kalau ada, ya Anda mendapatkan hadiah Rp1.000.000. Kalau yang terima hadiah Gini. begini aja, aku udah harus ngomong, Mi, kau bilang itu, bukannya kayak zombie itu gitu. Oh. Akhirnya aku dari sana 10 tahun aku belajar. Bagaimana peserta seharusnya, bagaimana penonton seharusnya. Aku dulu, Boris,
berpacu dalam melodi gitar remaja. Lagunya ketebak kan harus nyanyi. Iya. Zaman dulu belum ada Matador, Bos. Aku harus nyanyi. Soalnya kalau kita tidak nyanyi, yang sana tidak nyanyi. Aku hampir hafal mungkin ribuan lagu zaman itu. Zaman itu. Zaman itu. Karena harus ngapalin. Sebagai pembawa acara harus ikutan. Oh, ya, FD. FD bukan maksudnya, sorry. Maksudnya ketika Om Helmi mengkomandokan untuk nyanyi, Iya. semua orang akan nyanyi. Iya lah. gitu. Kalau kita nggak nyanyi, masa nyuruh nyanyi kitanya nggak nyanyi lah. Nggak nyanyi lah. Ya, jadi itu yang saya pikir, saya belajar banyak dari situ. Sampai satu saat saya keluar dari Bu Ani dan saya bikin sendiri. Resep dapat semua. Termasuk akhirnya saya menjadi host ya. Ya. Karena saya waktu dengan Bu Ani, saya yang mengarahkan Kusendratmo, Bob Tutopoli, all the legend tuh. Iya dong. Legend. Olan Sitompul, kemudian Kris Biantoro aja ya enggak. Semualah. Jadi Kepra, Tantowi Yahya. Ini yang paling aku pernah kekencangan ngasih tahu. Kau adikku tuh nggak gitu. Saking kencang. Itu gimana rasanya sih? Maksudnya nge-brief saudara sendiri? Oh iya, nggak ada masalah lah. Oh, kita manfaatkan, betul. Manfaatkan betulnya gimana? Di rumah kan kita kena marah dia. Di situ aku yang marahin dia kan. Rano Karno, Dede Yusuf, itu semuanya saya yang nge-brief lah. Ya, karena kita flow director, menyampaikan pesan ibu. Kadang-kadang kalau lagi kesel kita tambahin ya kan. Kita tambahin. Padahal ibu nggak ada ngomong apa-apa. Jadi dengan berbekal nge-brief all the legend, akhirnya mendapat banyak intisari dari orang-orangnya. Ya. Kayaknya ini saat yang tepat saya Ilmunya untuk ada dari situ. Ya. di depan layar. Enggak, saya masih di belakang layar. Jadi saya begitu keluar dari Ani Sumadi tahun berapa saya keluar ya? Tahun mungkin 98. Oke. 98 saya membuat kuis. Kuis saya pertama itu yang saya buat tuh kuis Joshua. Kuis Joshua. Oh iya, saya lama baru akhirnya mendapatkan kesempatan bawakan sendiri. Bawakan sendiri ya siapa berani itu. Itu pun karena hostnya nggak ada yang bisa, Boris. Kenapa kok ada istilah host nggak ada yang bisa? Kan waktu itu live. Iya. Pagi jam 8 dan mogot. Siapa yang mau? Iya, Ferdi Hasan udah ada kuis kontak, Niko sudah ada kuisnya yang kata berkait. Iya, Jeffrey semua Wawaruntu, ada. apa ini apa itu. Semua. Jadi saya ngadap ke ini Pak Handoko, Presdirnya Indosiar. Pak, saya bilang ini tinggal 2 hari nih on air. Ingat betul 4 Desember tahun 2000. 4 Desember Tahun 2000. 2000 itu Ramadan. Ya, jadi sebenarnya Pak Handoko itu kasihan lihat saya. Saya ngusulin kuis ini ditolak di mana-mana, siapa berani? Karena orang bilang terlalu serius. Pagi-pagi orang nggak mau untuk terlalu Nggak mau serius. lah. Jadi dia kasihan karena dulu acara saya di Indosiar kan meledak semua tuh. Kuis Joshua, main bersama Joshua, kuis LG, itu saya semua yang buat. Terus ada selebriti Indonesia yang dulu Hollywood Square, saya yang buat gitu. Begitu saya bawain itu, saya propose itu, dia terima. 2 hari, kita udah janjian, 4 Desember tahun 2000 ya, kita on air itu bulan Ramadan. Kalau berhasil kita jalan, kalau enggak kita berhenti. Anggap aja itu acara Ramadan. 1 bulan cukup gitu. 1 bulan cukup. Tahu-tahu apa yang terjadi? 2 hari sebelum on air, Alia Rohali udah dapat. Yang cowoknya nggak ada yang dapat. Pak, saya bilang nggak dapat. Pak Handoko bilang, ya udah, kau aja Mi. Bapak percaya? Nggak ada pilihan masalahnya. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Kesedih kali. Tapi hari kedua langsung meledak. Fax kita langsung jebol itu, Boris. Orang daftar gila. Zaman itu masih Maaf, Pak, fax. sebenarnya bukan Boris, nama saya Pak Robis, Pak. Pak Robis. Iya, Pak Robis. Sorry, di sini jadi Pak Robis. Oh, kebalik ya? Iya. Karena jadi 26. Iya, karena 26 Pak Robis. Nggak sirup aja sekali. Jangan dikilap-kilap. Akhirnya ketika kuis itu maksudnya kalau saya pengalaman ya, menonton kuis siapa berani itu kan kita pagi-pagi sudah terangsang untuk berpikir jadinya. Aku senang dengan kata kau terangsang kayak di acara kau satu itu. Ya. Acara saya di satu lagi Iya. dipantau sama beliau nih. Mohon maaf, kita kan host hanya menjalankan acara aja ya. Kewenangan bintang tamu dari pihak penyelenggara ya. Pagi-pagi itu udah berpikir ini jawabannya ini jawabannya ini. Ternyata salah. Itu yang kita kehilangan ya. Sekarang bahkan nggak ada ya. Ada. Terakhir mungkin ada satu yang dibawakan oleh Deddy Sumargo, tapi saya nggak tahu bertahan atau tidak. Densu itu dia lagi. Ya ada yang di kuis apa lain box to box atau apa saya nggak tahu lah ya. Jadi menurut saya itu yang kita kehilangan karena pernah pada satu masa kuis itu merajai dunia televisi. Ya. Dulu saya pagi, terus Tantowi ya dengan Who Wants to Be ya di malam, kemudian ada muncul kuis-kuis lain tuh. Nanti waktu muncul semua. yang Mas
bukan Mas ya, Om Tantowi, yang Who Wants to be a Millionaire itu bekerja sama dengan Om Helmi juga Enggak. sendiri? Enggak, dia sendiri. Dia beli franchise dari luar. Oh, Dia beli franchise dari luar ya. luar. Ya, dari luar. Sementara kita lokal lah. Ya. Orang yang dari luar, saya tuh dianggap gimana gitu ya, karena dianggap ya saingan lah atau apa. Saingan. Tapi lucu lah kita. Saya di Panasonic World saling mengalahkan dengan Tantowi ya. Bersaing sehat. Sehat. Bersaing sehat Bersaing sebagai sehat. kakak beradik. Ya, dan itu pun siapa berani kan sempat menstop laju kemenangan 5 kali atau 6 kali berturut-turut dari Family 100 Ya. yang dibawakan oleh kawan satu tuh ya. Sony Tulung. Ya. Jadi menurut saya itu juga ini kan produksi lokal nih. Ya. Karena siapa berani itu betul-betul lokal ya. Ya. Bikin sendirilah. Bikin sendirilah. Tapi maksudnya apa pengaruhnya atau mungkin apa penyebabnya sekarang di TV kita sama sekali nggak ada kuis? Aku pernah ngomong gini di waktu Jerome Pauline dihabisin oleh para netizen. Jadi disinilah mestinya kita itu harus mikir. Pemerintah harus hadir. Nggak boleh dunia media. Karena televisi itu adalah inspirasi. Inspirasi itu bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi kalau kuis itu inspirasi yang positif, membuat orang belajar, mencerdaskan bangsa. Mestinya ada keberpihakan. Tidak boleh lagi dilihat hanya dari segi komersial. Ya, kalau ratingnya jelek, yang nonton tidak banyak, iklan tidak masuk dan bongkos, dan itu yang terjadi. Rating jelek siapa yang menentukan? Nielsen katanya itu pun nggak pernah juga bisa diaudit. Mohon maaf nih, sebagai Om Helmi yang 31 tahun berkarir Dalam di dunia televisi, ya. dunia televisi, Nielsen katanya, emang iya. mereka ini siapa dan kok bisa Ya, sedewa itu sih? Iya ya, mereka lah yang menjadi, ya kau pun kan pernah lah, programmu sebagus apapun, kalau yang nonton nggak ada kan dibungkus. Dari mana bagus atau tidak bagus? Kan surveinya mereka. Sebenarnya mereka si Nielsen ini. Ya, Lembaga tanpa audit. nggak bisa diaudit. Nggak bisa diaudit. Aku bilang, 31 tahun saya bergerak dalam dunia televisi dan media, nggak pernah ketemu satu pun orang yang pengisi surveinya mereka. 31 Iya. tahun loh itu. Tapi media memerlukan untuk meyakinkan para pengiklan ada tools. Mestinya kan ada tools lain. Ada loh ini meterannya atau barometernya, Iya. acaranya bagus atau We enggak, ya never ini know. dari Nielsen gitu. We never know. Dan suka atau tidak suka. Ya, suka atau tidak suka ini menentukan karakter bangsa Indonesia. Ya, karena saya bilang tadi, TV inspirasi. Inspirasi bagus dan tidak. Nah, sekarang celakanya. Ya, celakanya. Yang disukai oleh penonton acara-acara begitulah yang kata orang unfaedah. Kita bergunjing, kriminal. Sekarang kita bosen lah dengan Sambo segala macam ya. Ya. What can we expect gitu dari situ. Jadi menurut saya beritanya, tapi ada yang senang karena yang nonton banyak. Ingat nggak dulu waktu ada pengadilan Jessica yang ada kopi sianida. Ya. Wah, itu ratingnya gila itu. Jadi menurut saya, Itu TV berita tiba-tiba punya program stripping. oh ya, Dibikin background live berhari-hari, background diolah misteri. bermacam-macam. Sekarang terjadi nih. Ya. Jadi menurut saya tiba-tiba berita begal itu ada di mana-mana. Dan menjadi banyak begal. Dulu orang begal itu aja nggak paham itu artinya apa. Ya. Jangan-jangan ada kejadian tapi tidak terungkap. Atau ada orang tiba-tiba, oh iya juga ya. Kayaknya bisa nih jadi Itulah duit kayak begitu. Inspirasi buruk tadi. Oh iya, itulah TV. Dan itu yang terjadi. Itulah yang menurut saya harus ada keberpihakan. Ya, bahwa acara-acara yang baik, kuis, acara budaya, wayang, atau apalah, nujum Pak Belalang di kampungmu sana segala macam, itu harus ada. Karena kita harus lestarikan tuh. Acara anak-anak. Wah, sedih kita, Boris. Acara anak-anak. Nggak ada acara anak-anak yang sekarang kita bisa Nggak ada ya? andalkan. Ya. Ada. Apa? Acara luar. Ya, yang dibeli Ken. Iya. Yang dibeli Ken ya, Upin Ipin ya. Iya. Dulu apa Shinchan nggak selesai-selesai. Doraemon jangan masih ada sekarang. Nggak naik kelas tuh Doraemon. dari kita zaman SMP SMA ya, segitu aja. Dan yang tonton banyak. Kenapa murah? Dibeli paling mungkin $1.000, $2.000, atau mungkin cuma $500. Dan boleh tayang berulang-ulang. Tayang berulang-ulang. Saya waktu di TVRI ada satu Ken gitu. Ya, saya dulu dapat Badanamu Project itu barangkali 1 minggu 4 kali 5 kali nggak ada masalah. Anak-anak itu diulang-ulang nggak ada persoalan untuk mereka. Ada anak-anak. Jadi menurut saya kenapa kita tidak bisa? Nggak bisa lah, Boris. Karena
Untuk membuat acara bagus itu kan biaya produksinya tinggi sekali. Betul. Nah, acara anak-anak ditaruhnya di pagi atau maksimal di sore. Di pagi juga persoalan, karena sebagian anak-anak nonton. Ya. Jadi acara anak-anak tidak akan pernah ditaruh di prime time. Karena ada aturan, ya iya dong. Anak-anak kan harus tidur kalau malam. betul, nggak boleh malam. Padahal prime time itu adalah yang mahal. Karena slotnya murah. Slotnya murah, penghasilan iklan jadi kecil. Kalau penghasilan kecil, itu biaya produksinya harus dibawa dari penghasilan iklan. Itulah yang menjadi persoalan. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan acara yang didesain untuk anak-anak dengan budget tinggi. Begitu kita buat, nggak bakal benar lah dengan karya-karya animasi dari Jepang. Jadi begini pertanyaan Helmi. Sekarang kan kalau saya lihat pagi-pagi di TV, channel TV udah ada acara gosip. Ya. Berarti pagi-pagi senangnya orang ngegosip ya? Itu bergosip. Murah Murah, dibikinnya. nggak terlalu mahal, nggak membutuhkan yang Nggak ada gitu. animasi bagaimana. Nggak ada, nggak perlu. Tinggal Yang penting ngomongin. sure kali. Orang lagi balik, kapan cerainya, ya kan? Orang yang udah bercerai, kapan rujuknya, kan gitu aja Gitu jawab aja ya. Ini memperebutkan warisan ini. Iya, itulah. Ini saling sindir di sosmed. Iya gitu. Nanti ada yang marah, ada yang marah-marah di shoot, ratingnya tinggi, bingung kita. Jadi menurut saya di sini pemerintah harus hadir. Itulah butuhnya undang-undang penyiar harus diganti. Saya kasih contoh ya di salah satu negara Eropa. Saya pikir Swedia atau apa gitu, mereka punya keberpihakan kepada anak-anak. Dia bilang aturannya seperti ini. Jadi seluruh produsen yang konsumen akhirnya anak-anak, mereka harus spend budget untuk membuat acara anak-anak. Yang tidak boleh dicabut walaupun ratingnya tidak bagus. Berarti misalkan gini, makanan-makanan buat anak, susu buat banyak kali anak, lah, vitamin. Jadi CSR-nya mereka adalah membuat acara TV. TV yang bagus. Ya, yang bagus. Jadi nggak boleh lagi, ratingnya nggak bagus, cabut. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah tertutup dananya dari CSR betul. perusahaan. Begitu juga kuis. Kuis itu harus. Itu yang Jerome Pauline, si jabat aku bela. Karena tiba-tiba dia diserang oleh netizen, hanya karena mengatakan bahwa di Jepang, jangan-jangan mereka pintar. Gara-gara di situ banyak kuis. Ya. Lantas ada temannya di Jepang, emang di Indonesia nggak ada kuis? Dia bilang nggak ada lah. Betul, waktu itu tidak ada. Dan wah dia dihajar. Wah Jerome nggak paham ya, ada Helmi Yahya dulu raja kuis. Ya walaupun sekarang juga kalah dengan Pak Presiden, kita akan sebutkan 5 nama ikan. Tapi udah bagus lah itu. Presiden kita aja main kuis. Tapi TV kita tetap nggak mau kuis. Nggak mau kuis ya? Ya itu jadi sekarang anak-anak kita. Tapi kalau Om Helmi bikin kuis lagi, ya. Om Helmi masih mau nge-host? Ya tergantung permintaan lah ya. Karena nggak mau saya aja gitu. Boleh juga. Aku aja yang nge-host. Orang ngelamar langsung ya ke owner. Kalian itu jangan serakah kali lah. Ya. 5 tahun, 10 tahun terakhir nih Boris. Seluruh acara yang bawa komedian. Masa? Lah, kau perhatiin aja semua. Jadi, host serius. Kayak saudara kau Coki itu pun udah susah lah bicara. Coki, banyak kali tuh. Ada Coki. Host serius. Serius lah, Coki kan ya. Saya gitu, banyak banget lah. Susah. Ya, Hilbram gitu. Kalah sama komedian. Ya. Seluruh acara dilucuin. Seluruh acara dilucuin itu salah juga sebenarnya ya. Ada momen-momennya memang harus ada seriusnya juga dong. Gitu. Nggak melulu soal bercanda. Soal sekarang Panji, siapa lah ya gitu-gitulah mereka itu aja lah. Raffi. Aku nggak ada, aku nggak ada program TV Om Helmi. Kau nggak beruntung ya? Aku nggak beruntung ya. Tapi kalau Om Helmi punya acara TV ada berapa banyak sih? Ada apa aja yang sampai sekarang masih ada? Yang karya saya kan masih jalan ya. Uang kaget beda rumah. Uang kaget Nikah gratis ya. Dan ada beberapa karya yang lain. Aku udah menciptakan hampir 300 karya televisi. Berapa? Hampir 300. Wow. Oh iya ya. 300. Kuis saja 30 lebih kali. Reality show lebih dari 300 dan itu terdaftar semua IP-nya ke Dirjen Haki. Iyalah, sekarang nggak main-main lah. Tapi ada yang ini nggak? Ada yang aneh? Bukan aneh-aneh. Banyak lah anehnya. Yang mencoba-coba orang. Ya ada yang konyol kali. Aku satu hari bikin bedah rumah. Bedah rumah nih. Preskon. Aku kelepasan ngomong. Pak Helmi, Om Helmi, berikutnya apa lagi? Aku mau bikin bedah sekolah. Begitu aku eksekusi, ada yang ngeklaim. Satu perusahaan dari Surabaya.
Bukan PH ini, kerjanya apa? Ada yang kelepasan ngomong, dia daftarkan dulu. Oh, jadi menyandra. Iyalah. Menyandra biar ditebus. Biar ditebus. Kan banyak kali lah domain. Iya, domain yang biasanya kan. Iyalah. Apa-apa.com, apa-apa.com. Makanya aku sekarang kalau ada apa-apa aku nggak mau ngomong. Daftarkan dulu IP, baru kita ngomong. Nah, tadi dari 300 itu ada yang pernah mencoba menjalankan atau menjiplak konsep Banyak tanpa lah. izin? Banyak lah, termasuk mantan-mantan anak buahku. Bikin, ditwist dikit, di ngomongin nggak ngaku. Aduh. Tapi Boris, ada satu hal ya. Saya adalah orang kreatif. Ya, orang kreatif itu menurut saya ide itu cuma 15%. 85% itu adalah eksekusi. Oke. Ya, tapi kita ditiru tanpa izin kan sek juga kita. Nyesek, dongkol juga dongkol ya. juga. Kesel. Ya, jadi kita menurut kasih saya- lebih baik-baik, dia lebih galak. Lebih galak lah. Main lawyer gitu. Wih, gimana? Loh, tapi berarti dengan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi? Boleh. Kita bisa cara modifikasi. Boleh lah. Tapi yang modifikasinya jangan Oh, cuma ya. 2% Ya, gitu ya. jangan tahu diri lah. Gitu kan. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sih yang begitu. Nggak ada ide yang original 100% tuh nggak ada. Nggak ada Bos. juga, ya nggak ada. Nggak ada. Karena ide itu pasti Saya lupa siapa yang pernah bilang. Ada pasti bukunya. berulang gitu. berulang gitu. dan pasti ada imitasinya. Jadi aku pernah dulu waktu jaya-jayanya Siapa Berani. Ada anak muda dari mana, dari Jawa. Pak Elmi, saya punya ide yang original. Belum pernah ada di seluruh dunia. Ah, kau yakin? Kau yakin kali kau? Apalah idenya itu? Begitu kuliah apa? Kuis wayang. Kau belum pernah ke Sri Lanka. Kau belum pernah ke Thailand. Kau berada di situ pun ada wayang. Kuis wayang itu gimana? Ya pokoknya kuis wayang lah. Aku begitu aja udah malesnya aku. Ini orang yang kurang bergaul, kurang ininya, kudet gitu, tapi merasa hebat gitu. Dia paling tahu. Nomor 2, emang kau pikir kalau unik pasti menarik? Belum tentu. Belum tentu. Unik belum tentu pasti laku ya. Betul lah. Bisa jadi sangat segmented. Iya. Makanya jarang ada TV menayangkan wayang subuh-subuh. Betul lah. Walaupun pendengarnya banyak Iya, gitu. tapi TV publik harus merupakan kewajiban. Makanya kita harus bantu TV publik kita itu. TV publik kita itu. Iya, TVRI lah kita harus bantu. Iya. Lu pada sih ketawanya nggak enak. Kesannya gimana? Itu TV publik kan milik kita bersama. Oh iyalah. Karena TV publiknya itu cerminan negaranya. Negara, Gitu kan ya. persis. Orang luar negeri kalau mau tahu tentang Indonesia nggak lihat TV swastanya, Iyalah. tapi lihat TV publiknya. Ada apa nih negara lagi Betul. ngapain mereka gitu Betul. kan? Itulah. Kau sebut aja TVRI. Iya, TVRI. Iya, benar, Nggak ada TVRI. masalah. Sekarang kemarin kan daya tariknya adalah dengan adanya banyak channel olahraga di sana. Daya tariknya, salah satu daya tariknya. Salah satu daya tariknya, terus bikin dokumenter-dokumenter Ya. yang sangat keren. Discovery. Iya. Kita bikin dokumenter menang Piala Presiden. Saya disalahkan karena apa? Membawa liga asing gitu. Emang salah? Enggak lah. Kau lihat TRT itu 10 liga sepak bola diambil semua. Enggak ada salah. Emang dari dulu TVRI anti acara asing? Enggak lah. Dari mana kita tahu apa Star Trek? Dari mana kita tahu Mock and Mindy? Osin, Little House on the Prairie, BA Team. Dari mana? TVRI. Dari dulu juga begitu. Flora and fauna dari mana? Nah, tapi maksudnya kalau kita lagi ke hotel gitu ya kadang-kadang ya. Iya. Waktu lagi acara off air ini ya. Harus diperjelas ini ya. Saya keluar kota lagi dalam rangka acara off air. Di 26 atau 62 nih? Di plus 26, di negara plus 26. Jauh juga Salah berjalan ya. mengambil analogi. Bukan analogi juga. Nah, ketika lihat kan kadang-kadang mereka ada TV kabel berlangganannya kan. Betul. Terus kadang saya lihat channel NHK, Iya. KBS, terus The Jewel, BBC, DW, ABC, DW. Itu kan channel-channel TV publiknya masing-masing negara. Bagus. Itu tayangannya keren-keren, Keren-keren bagus-bagus. Ngangkat budaya, ngangkat keindahan alam, ngangkat local wisdom. Yang saya sedih, ya banyak sekali hotel-hotel bintang 4, bintang 5 yang tidak mengambil TVRI dalam channel. Wah, aku dulu marah, Boris. Saya suratin PHRI, tapi lamban kali gitu. Oh iya gitu Pak. Oh iya katanya, kata ketuanya. Saya bilang tolonglah, di mana rasa nasionalisme kita? Gitu loh. Jadi Sampai bahkan channel TVRI-nya pun tidak Nggak ada. nggak ada. Nggak diinstal di TV dia. Iya. Padahal pasti nomor 1 tuh kan. Iya. Dari siaran Ya, gelombangnya. ternyata yang kalau mereka berlangganan itu ada pilihannya, mau ambil atau tidak. Iya. Channel-channel mana aja yang ada. Iya, dan mereka lebih ngambil channel gosip daripada TVRI. Saya dulu sampai dulu bikin edaran waktu saya masih di sana di Senayan itu, saya bilang
saya haramkan Anda bikin kegiatan, seminar, simposium, atau training di hotel yang di mana channel TVRI yang tidak ada. Oh iya. Tapi itu, by the way, Om, itu kan tadi bagus lah itu keputusannya. Tapi kenapa kalau bikin acara di hotel ya? Emang di gedung kantor nggak ada ya? Emang gedungnya nggak ada? Nggak ada. Mau di mana lagi? Yang mereka bisa nginap. Ya kalau ada gedung kantor, ada tempat penginapannya, hotelnya dia. Hotel juga. Hotel juga, Hotel jadi juga. lebih baik di sana aja Iya. sekalian Iya, gitu. Wajar-wajar aja. Karena kan banyak juga di negara plus 26 ini, kadang-kadang saya lihat-lihat teman-teman dari divisi-divisi. Ya plus 62 pun begitu. Saya sudah berusaha ke sini, didorong lagi ke sana. Kick off lagi kementerian di negara plus 26 ini. Kenapa harus di hotel? Terus hotel yang mahal lagi. Hotel yang di dekat-dekat GI itu kan mahal banget itu. Nyewa ballroomnya. Kadang yang di seberangnya sana itu, yang hotel dorong laki-laki. Apa itu? Women. Belum lagi di Saripan sana bikin acara. Kenapa sih? Kenapa nggak berdirikan hotel-hotel yang murah aja lah? Gitu. Ya tergantung kelasnya. Iya. Ada juga. Kenapa harus bikin acara di sana? Gitu? Kalau harus bertanya kenapa yang daerah kota itu laku kali itu hotel-hotel. Iya. Ya. Itu yang di kota plus 26 nih. Iya, di kota plus 26 kawan, yang ada harmoni lurus-lurus kan. Kalau lurus aman, beloknya enggak. Kalau lurus doang malah aman ya. Aman. Lurus paling di ujung-ujungnya kota tua muter balik. Kota tua muter balik. Ini beloknya yang bahaya. Ini kalau sebelum ujung belok ini bahaya ya. Bahaya nih. Aduh, berarti Om Elmi maksudnya berarti yang kurang berarti kita lah di negara plus 2 ini nanti ya bakal kita buat berarti kuis, Acara anak-anak. dan acara anak-anak. Budaya ya. Karena ya sekarang susah juga mau ngenalin budaya ini. Oh iya. Harus inisiatif orang tua dan Iya, guru iya, pendidik masing-masing. Iya. Aku bilang dulu ke kepala stasiun presiden daerah, kalian angkat daerahmu masing-masing ya, kelokalanmu. Janganlah kalian bikin tembang kenangan. Nggak bakal menang dengan yang di Jakarta. Jangan kalian bikin sinetron bahasa Indonesia. Nggak bakal menang dengan Ikatan Cinta, ya kan? Budget mereka berapa ratus juta. Per episode. Per episode. Udah, bikinlah. Yang Batak bahasa Batak. Yang Palembang bahasa Palembang. Jogja yang bahasa Jawa. Karena itu yang diperlukan. Dan itu yang bisa memenangkan. Bila perlu berita ulang bahasa daerah lah. Lucu lah. Aku di Palembang itu kayak ada TV swasta justru. Lokal gitu. Dia berita itu bahasa Palembang gitu. Mah ketawa-ketawa. Iya. Karena itulah, kalau bahasa Indonesia... Oh, saya di hotel pernah tuh ada berita, tapi pembawa acaranya pakai bahasa ngapak. Iya, lucu kan? Ada, iya lucu. Orang dia belum ngomong aja gitu, udah ketawa. Kalau yang di luar negeri itu ada tuh, yang orang mana ya, Afrika apa yang bawain acara berita bola. Iya. Lihat. Gitu ada dia bacain skor Liga Inggris. Iya. Apalagi yang dari Arab, Alhamdulillah. Gitu, gol. Allahu Akbar. Gitu. Ya jadi itu penting. Itu penting ya. Dan Apalagi itu sekarang lagi nggak ada semua di channel TV kita ya. Iya, itu TVRI melakukan itu. Nah, saya mau nanya nih Om Helmi. Kalau kita bikin kuis di YouTube itu mungkin nggak sih? Mungkin, tapi biayanya kan mahal kali. Tapi kalau dengan pendekatan sekarang ya, dengan ada sponsor gitu kita bisa lakukan juga lah. Saya kan berkali-kali nih berupaya untuk menghidupkan kembali Siapa Berani. Ya, jadi ini tunggu aja lah. Kan saya lagi meng-create satu kuis. Ya. Katanya udah janji jangan ngomong. Nanti di Nggak ada jiplak masalah. orang. Oh iya, tapi Jangan ngomong teknisnya ya. Siapa Berani IP-nya udah kepegang. Oh iya, aman Siapa ya. Berani aman ya. Nggak mungkin Satu ada yang lagi aku berani. buat. Nanti pesertanya komedian semua. Jadi Termasuk dong. iyalah. Saya ada di sini untuk 10 jeti. Iya kan? Dulu kan Iya, ya, zaman Siapa Berani. Itu acara pertama yang pakai yel. yang acara pertama yang Yang pakai yel. pakai apa? Yang pakai yel. Itu kan yel Pakai namanya. yel, ya pakai Tapi yel. sejak itu semua orang termasuk TVRI, acara apapun, berita pun pakai yel. Kan kalau TV kita memang begitu. Satu lagi rame apa? Semua bikin. Ya, lataisme. Lataisme. Supaya gini. Jadi kau jangan makan sendiri. Konsepnya begitu ya. Iya, jangan biar makan ini sendiri. acara jangan terlalu jadi raja Iya. kelamaan. Biar orang cepet bosan. Iya. Jadi dibusukin aja bareng-bareng Wah. gitu. Oh, itu yang terjadi. Begitu satu India semua. Begitu satu Meteor Garden, yang lain ngambil yang begitu semua, ya kan? Berarti bisa dibilang kenapa begitu? Karena malas cari yang lain. Iya. Yang buat menandingi itu. Terjadi epigonisme yang luar biasa. Ditiru gitu.
Jadi itu yang terjadi. Kan ada 15 TV nasional yang bersaing. Iya, dan 10 diantaranya pasti menampilkan acara sama. Sama. Satu joget, semua joget. Semua joget. Begitu dangdut semua. Gitu loh. Jadi begitu talent search semua. Gitu. Jadi menurut saya memang itu yang terjadi. Begitu cooking show semua. Dan itu ini berulang ya. Kadang-kadang hilang, naik lagi. Oh, ini lagi bikin ini, ya udah kita ikut aja bikin lah. Kalau sekarang ya celakanya infotainment tetap on. Apa sinetron tetap akan on. Karena manusia itu, terutama ibu-ibu itu suka sekali storytelling. Apalagi storytellingnya agak relate dengan mereka. Oh iya. Dan drama-drama gitu. Indonesia apapun jadi drama. Apapun jadi drama. Sekarang kan banyak sekali drama. Banyak. Sekarang banyak Om Helmi drama, Om Helmi. Berani bahas? Ya jangan. Gak usah kita bahas. Kita serahkan kepada orang-orang yang berwenang. Betul. Kita doakan mereka menjalankan dengan baik. Itu pun di 62. Iya, di 62 itu, bukan di sini. Ya. Semoga mereka bisa mengemukakan seterang-terang benderangnya. Betul. Gitu. Yang jelas ngadu skenario-nya itu kuliah desa. Melagian, baru draft 2 udah syuting. Belum draft final. Udah syuting. Iya, udah syuting, baru draft 2. Kan pasti ada revisi itu. Sampai berapa? Draft 8, draft 9 baru oke udah syuting nih, syuting baru. Draft 2 udah syuting. Ralat. Mudah-mudahan tadi itu aman ya. Kan nggak nyebut kan? Iya, nggak nyebut. 26. Plus 26. Ya udah. Tapi kalau 26, kalau orang Arab baca dari belakang kok. 62 plus. 62 plus. Jadi kayak susu orang tua ya. 62 plus kayak susu orang tua. Om Helmi, kalau begitu terima kasih Om Helmi udah datang ke sini. Saya akan ingat 2 itu tadi. Apa? Kuis dan juga program anak kita. Dan budaya. Dan budaya. Oh, 3 dan budaya ya. 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 Jadi biar kita generasi-generasi yang di bawahnya tidak history atau mungkin juga anak-anaknya tidak melulu dicekokin dengan gosip sinetron dan begitu-begitu aja gitu. Belajar bisa dengan cara yang menyenangkan. Nggak harus duduk dan berdiri. Ada yang berdiri pakai guru PNS, ada yang pakai baju seragam, nggak mesti di sekolah. Di rumah juga ya masih bisa nonton tapi dengan packaging yang lebih menarik gitu. Dan anak-anak sekarang Boris belajarnya dari video. Ya. Mereka dari by gadget semua sekarang. By gadget, ya semua dari situ. Jadi kadang-kadang kehadiran guru pun saya nggak tahu ya. Makin lama makin tantangan untuk guru. Ya, mungkin nanti gurunya akan hologram. Bisa jadi. Ada di rumah masing-masing kan? Metaverse. Ya. Metaverse. Iya. Anak-anak sekarang kita sekolah tapi dari rumah semua kan pakai Google semua Metaverse. Siapa tahu. Berapa tuh biayanya? Nggak ada yang nggak mungkin. Minimal mereka video lah. Karena anak-anak sekarang lebih audio visual. Ya. Zaman saya kan tekstual, semua dibaca, dioret-oret. Sekarang udah nggak. Saya masa-masa perpindahan. Dari textbook kurikulum 94 ke tiba-tiba loh ini apa video. kok ada KBK berbasis kompetensi. Tiba-tiba loh kok ada videonya juga. Betul. Jadi kami sangat Jadi bingung menyerap yang mana. Guru harus mampu menjadi videographer. Guru harus punya communication skill yang baik. Ya, guru harus punya attitude yang baik. Jangan yang ditanya marah, ya kan? Dikritik marah. Jadi guru yang menyenangkan, bukan yang penting. ditakuti gitu. Jadi murid-muridnya juga senang pelajaran itu. Itu tantangan kita sekarang. Dan ada satu lagi tantangan buat gurunya, Pak. Apa? Punya internet yang bagus. Dia mau online dari rumah dia tuh kalau sinyalnya lep-lepan sama ditinggalin sama anaknya. Udah pasang green screen aja nih. Itu topik berikutnya menarik. Topik berikutnya ya. Iya. Semoga Biar diundang lagi maksudnya. Biar diundang. Segan saya ini aja udah suatu kehormatan besar bisa mengundang Om Helmi. Ya kalau bukan kau nggak datangnya aku. Aku di Kebayoran dari Bintaro ya kita datang aja lah. Karena sekolahku dekat sini. Iya dong, sektor 5. Sektor 5. Sekolah Liga Champion. Barang siapa IPK-nya turun, out. Iya kan? Karena sekolahnya gratis. Pekerjaannya langsung pekerjaan. Sekarang boarding. Boarding school. Ya, STAN itu sekarang jadi udah boarding school, hanya diploma 4. Jadi nggak ada lagi diploma 1, nggak ada diploma 3. Hanya diploma 4. Kasihan kali dulu anak-anak diploma 1, anak-anak pintar nunggu untuk ngelanjutin. Dan saya sekarang adalah ketua ikatan alumninya.
Jadi kalau alumninya ya, Stan. kalau Boris mau masuk, aku ada rekomendasi orang dalam. Aduh, kayaknya udah nggak sanggup nih mengimbangi anak-anak milenial. Kecepatan anak-anak milenial udah nggak sanggup kayaknya aku. Oke lah kalau begitu Om Helmi. Terima kasih, semoga Om Helmi sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama. Semoga sukses, ya. mengupayakan siapa berani kembali berhasil dan ditunggu. Terima kasih. Undangannya menjadi bintang tamunya. Saya ada di sini untuk 10 jati. Om Helmi sehat-sehat selalu, tetap menjadi muda, tetap menjadi asik dan tetap membantu Indonesia. Siap. Thank you Om Helmi.